bahas berjudul redox ya. Ini judulnya redox. Ini lanjutan dari materi elektrolit. Nah, redox itu kepanjangan dari dua konsep, reduksi dan oksidasi. Bentar, saya cek dulu. Tulisan saya agak kepotong dikit ya. Saya naikin dikit ya. Nah, saya cukup baik. Nah, reduksi dan oksidasi ya konsepnya. Itu sudah sedikit dibahas di minggu kemarin. Nah, reduksi anak-anak, reduksi itu secara definisi minggu kemarin itu bisa disebut sebagai yang melepas oksigen, bukan? Si reduksi teh lalu bisa juga menerima elektron, kemudian bisa disebut juga menerima hidrogen, lalu bisa disebut juga yang bilangan oksidasinya atau biloxnya naik, turun, biloxnya turun, atau dia bisa disebut juga sebagai oksidator. Oksidator pengoksidasi. Nah, ini secara sisi definisi dari reduksi. Nah, minggu lalu kan ini sudah dibahas, contohnya sudah dibahas. Kalau lupa, kita perkuat lagi. Contoh. Di konsep pertama, reduksi itu melepaskan oksigennya berarti keluar. Ketika saya punya misalnya di sini Fe2O3, ini senyawa. Oksigennya keluar, berarti yang tertinggal adalah 2Fe. Fe-nya aja. Dan oksigennya dilepaskan keluar. Nah, maka itu disebut sebagai reduksi. Bisa dipahami, guys? Oke. Nah, sekarang yang menerima elektron. Kalau saya punya K+ ditambahkan elektron berubah menjadi K. Itu namanya reduksi. Ya, kalau sekarang saya ganti. Saya misalnya punya Br2 ditambahkan 2 elektron menjadi Br-. Jadi 2. Intinya elektronnya diterima. Maka itu namanya reduksi. Paham ya? Nah, lalu kalau saya punya HCOH ditambahkan H2 jadilah CH3OH. Kayak gini ditulisnya. Maka ini dari hidrogennya 2 ke sini jadi 4, berarti dia menerima hidrogen. Itu namanya reduksi. Lalu kalau saya punya Fe3+ jadi Fe2+, ini pangkatnya dari +3 ke pangkat +2, ini turun. Maka ini disebut sebagai reduksi. Bisa dipahami, guys? Oke? Nah, itu dari secara definisi. Nah, si oksidasi itu kebalikannya anak-anak. Yang disebut dengan oksidasi berarti yang menerima oksigen lalu yang melepas elektron, gitu ya. Terus yang melepas hidrogen. Oke. Kemudian biloxnya naik. Dia sebagai reduktor atau pereduksi. Oke. Siap? Kita contohkan di sini. Kalau saya reaksi ini aja saya balik. Kamu dari Fe dia menerima
oksigen, maka jadilah Fe2O3 yang tadinya Fe doang, jadi Fe2O3. Jadi oksigen itu diterima oleh Fe. Dia disebut oksidasi. Paham ya? Nah, kalau saya punya logam Na, jadilah Na positif dengan keluar elektronnya, maka itu oksidasi. Lalu kalau saya punya CH3OH, dia jadi HCOH, keluar hidrogennya, maka dia oksidasi. Lalu kalau saya punya Cu, jadi Cu+, ini kan 0, karena tidak ada pangkatnya. Ini ada pangkatnya, +1. Berarti 0 ke +1, ini naik, maka disebutlah oksidasi. Bisa dipahami guys? Oke, siap ya? Nah, kita potongkan dulu. Oke, sudah saya bagikan ya. Kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya. Nah, kamu berarti konsep bilangan oksidasi itu Ibu simpan di bagian paling akhir di perkembangan konsep ini. Karena konsep oksidasi itu adalah konsep yang paling terbaru dianggapnya, yang paling terkini. Jadi itu yang akan dipakai di semua materi redoks ini. Ya, sedangkan yang hidrogen, oksigen, elektron itu terbatas penggunaan konsepnya. Maka di sini kalian harus bisa bagaimana menentukan si bilangan oksidasi atau yang disebut dengan bilox. Nah, ingat ya, bilox ini, si bilangan oksidasi ini adalah bilangan berupa atau saya sebut sebagai bilangan bulat berpangkat positif, ya, muatannya itu positif atau negatif. Nah, kamu bisa menyebut begitu bilox itu, atau kamu bisa sebut bilox itu sebenarnya adalah banyaknya elektron yang dilepas atau diterima. Saat unsur membentuk ikatan kimia. Jadi kalau unsur mau berikatan kimia, baik itu secara ikatan ion atau kovalen, kan ada elektron yang terlibat sebenarnya. Maka di sini bagaimana menentukan, ini poin penting saya, menentukan bilox. Nah, kamu harus bisa semua menentukan bilox ini, udah harus jago gitu. Maka perhatikan dulu, jangan ada yang berkedip. Ya, perhatikan supaya kalian bisa, ya. Karena tadi Ibu nyoba di kelompok yang pertama, itu sebagian ada yang bisa, tapi sebagian ada yang belum. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena begini, ketika kamu belajar, terutama hal yang baru, gitu ya, kalau kamu tidak betul-betul melihat, tidak betul-betul menyimak, tidak betul-betul mendengarkan, maka pasti ada kalimat atau konsep yang kamu tidak bisa memahami atau menangkap maksud.
Jadi makanya kalau ini sesuatu baru saya mulai, baru gitu, kamu tuh harus benar-benar jangan mencetak, tapi lihat dulu, lihat diprototin gini, gitu ya, melotot, gitu ya. Nah, Bu, nanti lupa mengedip lagi ya. Nah, kejam matanya, jangan maksudnya tetap dilihat, gitu dilihat. Nah, terus habis dilihat didengerin, gitu ya. Oh ya, oh dengerin dulu aja, jangan sambil nah itu nanti banyak yang kelewat konsep. Didengerin dulu. Nah, menentukan bilox. Yang pertama saya, bilox unsur, ingat ya ini unsur bebas. Ini harus digarisbawahi. Unsur bebas. Biloxnya itu sama dengan 0. Yang gimana yang disebut bebas? Nih, contoh, saya contohin. Ada besi, karbon, natrium, seng, litium, kalium. Ini kan monoatom. Ya enggak? Maka kalau atomnya yang sendirian begini, yang monoatom begini, itu biloxnya 0. Ingat, harus monoatom. Biloxnya pasti 0. Kalau sekarang saya punya O2, N2, H2, F2, Cl2, Br2, I2. Ini kan atomnya sama. Kalau O2 itu berarti oksigen dengan oksigen, gitu kan? Ini disebut diatom. Ini bukan senyawa, masih unsur. Maka ini disebut biloxnya 0. Ya. Nah, kalau saya punya O3, P4, S8, berarti ini poliatom. Ini juga biloxnya 0. Jadi mau berapapun jumlahnya, kalau hanya ada satu jenis atom, biloxnya 0. Bisa dipahami dulu sampai sini. Siap? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua. Bilox unsur, saya bicara unsur atau satu atomnya dalam senyawa. Jadi ingat, lihat ya, saya nyari bilox satu atomnya dalam senyawa. Senyawa. Nah, contoh senyawa itu apa? Nih, kayak HCl, ini senyawa. Ada atom H, ada atom Cl. Ini sudah 2 jenis atom. Kalau ada 2 jenis atom, berarti ini senyawa. Paham? Ya, saya contohkan senyawanya dulu. Misi kamu nggak tahu senyawa dan unsur itu bedanya apa. Saya contohin dulu. Nah, sekarang bilox si unsur-unsur itu di dalam senyawa ada aturannya, guys. Aturan itu begini. Yang pertama, kalau kamu ketemu F, ya ketemu F, HF, NaF, ada F-nya. Ini sama dengan biloxnya itu -1 untuk F. Lalu B untuk logam. Logam ini biloxnya selalu positif. Jadi nggak ada logam yang nilai bilox itu negatif. Salah. Logam itu selalu positif. Logam apa saja? 1A yang kayak Li, Na, kalium, rubidium, cesium. Nah, ini sama dengan positif 1. Lalu 2A seperti magnesium, kalsium, strontium, barium, ya. Nah, bemokokok cari serban, radialnya kan radioaktif, jadi nggak usah. Plus 2. Lalu yang 3A, Al itu plus 3. Ya. Kemudian hidrogen ini umumnya, berarti ada yang nggak umum, kan? Umumnya dia plus 1. Lalu oksigen umumnya -2.
Sementara yang E di sini kayak belerang, ini mah tidak wajib, tergantung gitu ya. Tapi umumnya S itu min 2 CL. BRI ini umumnya min 1, min 1, min 1. Tapi ini tidak pasti. Jadi bisa saja berubah. Jadi dari sini kamu dapat urutan. Nah, urutan cara mencari bilox di dalam suatu senyawa itu berarti prioritas itu prioritas urutan ya. Urutan itu urutan menentukan bilox, maka kamu prioritasnya adalah F dulu, baru logam, baru hidrogen, baru oksigen. Jadi ingat logo. Lalu aturan yang ketiga, jumlah atau total bilox. Nah, jika kamu biloxnya itu senyawa yang netral, maka si total biloxnya itu 0 dijumlahkan. Ya, saya sebut di sini total untuk bilox senyawa netral. Nah, kalau total bilox senyawa ion, nah, ion itu tidak 0 karena ada pangkatnya. Jadi ini sejumlah pangkat muatannya, apakah jumlahnya itu positif atau hasil jumlahnya harus negatif. Jadi nanti tergantung senyawanya. Nah, di sini kita fotoin dulu ya. Oke. Nah. Dah, jadi saya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang coba dilihat ya. Kamu ingat kan kemarin ada tata nama ya? Nah, kamu ingat di tata nama kamu ada yang kayak begini kan? Sulfat, sulfit, fosfat, fosfit. Terus ada nitrat, nitrit. Terus ada lagi apa? Karbonat. Terus ada permanganat, manganat, gitu kan? Manganat. Terus ada yang hipoklorit. Nah, terus ada klorit, klorat, perklorat. Terus ada oksalat misalnya. Terus ada kroma, dikroma. Bu, kenapa ngulang lagi ke sini? Karena ini bisa dipakai buat jadi bilox. Ingat kamu kalau sulfat sulfit itu ada SO4 pangkat 2 min, sulfit itu SO3 pangkat 2 min. Ya. Fosfatnya PO4 pangkat 3 min, si fosfit PO3 pangkat 3 min. Nitrat NO 3 min, nitrit NO 2 min. Karbonat CO3 2 min, permanganat MnO4 min, kalau manganat MnO4 pangkat 2 min. Hipoklorit ClO min, klorit ClO 2 min, klorat ClO 3 min, perklorat ClO 4 min. Oksalat C2O4 2 min. Nah, terus kromatnya ClO4 2 min,
dikromat Cr2O7 Nah, ion-ion ini tadi kan ada yang namanya senyawa ion. Makanya saya kasih dulu contoh ionnya. Nah, baru sekarang di sini kita bagaimana menentukan bilox. Nah, kita lihat di sini. Soal pertama. Kalau Ibu tuliskan Cl2, kira-kira biloxnya berapa? Ilham. Yuk. Kalau Berapa, Ibu Bu? tulis, hah? Berapa? Sorry, tadi agak nge-lag. Cl2. Kalau saya punya Cl2, kira-kira biloxnya berapa? 0. Pintar. No, benar. Bentar ya, spidolnya agak nancep. Oke, thank you, Ham. Jawabannya no, betul. Simpan di bawah. No, gitu ya. Nah, lalu kalau saya aku pakai warna yang berbeda. Biru. Nah, di sini no. Siap. Sekarang yang kedua. Kalau saya punya S2-, kira-kira coba Helen, biloxnya berapa, San? Kalau S pangkat 2-, biloxnya berapa, San? Dia unsur apa senyawa, Helen? 2 juga bukan? Iya, 2. Tapi sebutin min atau plusnya ya, Helen ya. Nah, berarti ini min 2 atau kita sebut 2-. Ya, jadi tuliskan tanda min atau tanda plus. Siap? Lanjut ya. Nah, sekarang saya punya misalnya AU pangkat 3+. Coba Zaki, berapa biloxnya, Zaki? Plus 3, Bu. Plus 3. Kenapa ini langsung? Karena ini masih unsur. Ya, dia masih unsur. Tapi kalau Ibu sudah menuliskan begini, NaCl, unsur bukan? Bukan, Bu. Bukan. Ini ada Na dan Cl, 2 jenis atom, berarti senyawa. Paham, gengs? Oke. Maka si NaCl ini saya tulis Na dulu apa Cl dulu? Kalau senyawa, lihat ke sini. Ini kan yang senyawa ya. Di dalam senyawa, ini di dalam senyawa. Nah, si Na itu gak boleh 0. Tapi si Na itu ini plus 1. Paham guys? Kita tulis di sini. Plus 1. Lalu si Cl berapa? Nah, karena ini senyawa dan tidak ada pangkatnya, berarti namanya itu netral. Maka Na dan Cl kalau dijumlah harus jumlahnya 0. Maka si Cl-nya berapa dong, Kelin? Cl-nya -1. -1. Paham guys? Jadi yang prioritas ini dipakai buat keyword. Artinya unsur yang mau dicari itu pakai toolsnya si Floho. Paham guys? Ya. Nah, sekarang kalau saya punya begini, nomor 5. Saya punya misalnya teh HNO3. Berarti yang ada di Floho siapa? Coba main. Di HNO3 yang ada di dalam Floho atom apa aja main? Main? Ibu tadi aku keluar wifi-nya mati. Oh iya siap. Kalau ada HNO yang ada di Floho siapa? Yang biloxnya bisa ditentukan lebih dulu. Siapa main? N. N ada nggak di sini?
Di sini N ada nggak? A. Nah, pintar. H dulu. Terus habisnya siapa? O. Pintar. Berarti si N ini nggak ada. Dia harus dicari. H dan N dan O dijumlahkan harus 0. Paham ya? Oke. Berarti coba Sausan bilox H-nya berapa, Say? 1. Pintar. Plus 1. Bilox oksigennya berapa? 0. Tapi ada 3 kan di sini, gengs. Jadi 3 dikaliin 2 dijumlahkan 0. Berarti ini kan min 6 kan ya. Nah, supaya nggak ribet, Ibu tulisnya di atas. Plus 1 min 6. Itu artinya 3 kali min 2. Paham ya? Nah, saya potret dulu di atas. Jumlahnya harus 0. Berarti M-nya berapa, Bro? Plus 1 kurangi 6 akan menjadi 0 kalau saya tambah berapa? Kira-kira. Coba ke Puan. Ibu tambah berapa, Puan? Tambah 5, Bu. Pintar. Tambah 5. Kan ini teh kamu dapat begini teh kan kalau plus 1 tadi 3 kali min 2 harus 0 berarti tambah 5. Nah, ini kan totalnya ya, total atom. Bilox itu bukan untuk 3 oksigen, tapi harus untuk 1 oksigen, 1 nitrogen, dan 1 hidrogen. Jadi yang buat satunya, saya tulis di bawah ya, ini mah jumlahnya, yang di bawah itu per 1 atomnya. Saya tulis di sini. Plus 1, plus 5, min 2. Paham guys? Oke. Maka kalau saya punya di sini, misalnya K, Mn, O4, berapa bilox Mn-nya? Kira-kira. Coba Mia. Saya nyarinya K dulu apa O dulu? Apa, Bu? Kalau saya punya KMNO4, yang O. ditentukan biloknya siapa dulu? Yang O. Nah, nggak boleh O dulu. Kenapa coba? Ingat logam hidrogen oksigen. Logam dulu. Berarti siapa? K. Ada kan K di sini? Yes. Jadi kita tulis di sini plus 1. Baru Mia tentukan oksigennya. Berapa oksigennya, Mi? Oksigennya berapa, Mi? Mia? 8. Min 8. Karena dia min 2 ya. Min 8 plus 1 harus 0. Berarti berapa Mn-nya? 7. Pintar. Thank you. Nah, jadi kita tulis yang per 1 atomnya itu di bawah. Plus 1 plus 7 min 8. Paham? Oke. Sekarang saya kasih yang ion ya. Nih, saya kasih yang ion. Kalau saya kasih CO 3 pangkat 2 min, berarti yang dicari C atau O? Yang harus saya cari C atau O? Bu. C. O-nya berapa, San? 2. Min 2 karena ada 3 berarti min 6. Jumlahnya min 2. Berarti C-nya berapa? Plus berapa supaya jadi min 2? 4. Pintar. Plus 4. Jadi ingat jumlahnya nggak boleh 0 karena ini mah pangkatnya 2. Bisa dipahami? Ya, jadi saya tulis di sini plus 4 min 2. Nah, itu biloxnya. Masing-masing atom. Sekarang kalau saya punya begini. Misalnya FePO4. Siapa yang kamu punya yang biloxnya sudah dimiliki? Siapa?
Baru O ya? Ya enggak? FE-nya ada enggak? Enggak ada. PO4-nya ada enggak? P-nya? Enggak ada juga kan? Nah, kalau FE-nya enggak ada, P-nya enggak ada, pecah dulu. PO4 itu selalu pangkatnya 3 min. Kalau PO4 ini pangkatnya 3 min, berarti si FE pangkatnya berapa plus? Kalau mau 0, iya Kelly, 3 plus. Nah, karena sudah tahu dia pangkatnya 3 plus, berarti si FE-nya langsung sama kayak AU dan S. Bilox FE-nya tuh plus 3. Tinggal kamu cari bilox P. Berapa bilox P? Pada PO4 3 min. Coba Aido, oksigennya berapa Aido? Aido, bilox oksigennya berapa? Aido? Do. Si Aido teh lagi ngapain? Bilox oksigennya berapa? Coba, Safa, bilox oksigennya berapa, Pak? Oksigennya -8. Pintar. Karena ada 4. -8. Jumlahnya 0 apa -3? Safa? -3. Pintar. -3. Berarti -8 tambah berapa supaya hasilnya -3, Safa? Tambah 5. Tambah 5. Berarti ini plus 5 dan -2 itu biloxnya. Paham semuanya? Asik. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kuis kalian silakan dikerjakan soal yang sudah Ibu kirim. Bentar. Ya, nanti saya fotoin ya. Dikirim bentar. Nah, soalnya saya share screen dulu. Kamu buka di, bentar. Satu lagi. Nggak bisa. Oke. Ini Sausen. Harus Helen. Harus Aido. Sama siapa? Bentar ya. Sausen dan Aido. Sama di Ainin kita ya. Sama Ainin kita. Oke. Nah. Oke, nah di sini satu SMA dulu, ya, soalnya saya kirim lagi. Oke, silahkan dibuka di modul, di grup 1 SMA 1 ini belum dibagiin ya. Grup 1 SMA 1. Oke, sudah ya soalnya, silahkan dibuka dulu yang esai. Saya minta kalian buka yang esai dulu. Fotonya yang ini ya. Sudah saya share di grup. Silahkan. Udah kelihatan? Oke, kerjakan semua soal yang ada di nomor 2 ya. Dari A sampai N. Silahkan dikerjakan. Yang ini ya. Oke, bisa dipahami guys? Halo, halo. Anak-anak? Yap, silahkan dikerjakan sebagai kuis. Nanti dikirim ke Ibu. PC melalui line ya. Biar saya periksa satu-satu. Mangga.
Nomor 2 aja saya. Semua nomor 2 ya. Halaman 30. Bentar. Fabian teh mana saya? Oh iya. Fabian ini layar doang, kamu nggak kelihatan wajah kamu nah. Sampai ibu nggak ngeh Fabian ada apa enggak Gusti. Maaf guys. Karena sudah difotoin yang di depan ibu hapus ya.
Gue izin isi spidol dulu ya. So, kalian kalau sudah difotoin. Yuk, kalau sudah dikirim jawabannya ke saya fotoin. Silakan. Atau ada yang mau bertanya dulu, boleh melalui chat ya. Ya Allah, habis ternyata. Ibu teh mau ngisi tinta, habis. Ibu ambil tinta hitam lagi ya, ini habis ternyata. Ya, silakan Fabian yang ke toilet dulu.
Masih ada yang udah hidup ini? Oke. Ingat untuk satu atom ya. Oke. Siap. Oke.
Oke, Ibu sambil meriksa ya. Sambil Ibu tandain di jawaban-jawaban kalian.
Yuk, yang lainnya silakan. Ini sudah yang dikirim sudah pada saya periksa. Mari yang lainnya bagaimana? Saya mau bahas. Silakan dikirim dulu. Come on, ada yang mengirim lagi jawabannya? Oke. Nah, cek. Kelihatan.
Nggak kelihatan Zak yang AL2SO4 3 kalinya fotonya. Yuk yang lain ini beneran nggak ada yang ngirim lagi? Saya bahas ya. Aido, kamu nggak akan ngirim? Ya Bu, itu aku lupa kerjain. Yang tadi aku bilang. Siap. Yuk sekarang dibahas ya. Nah, anak-anak ingat kata saya. Bilox itu harus untuk satu atom. Tadi kamu ada yang nggak konsisten, ada yang buat satu, tapi ada yang masih dihitung buat 2 atom, ya. Nah, perhatikan kalau M2 ini udah pasti 0, S2-2, Zn-nya plus 2. Ingat ya, prioritas itu adalah kelompok, guys. Maka ketika kamu ada M di sini, berarti saya pakainya H. Ya, maka si H-nya itu plus 1, tapi buat 3 plus 3 pengen 0 berarti min 3. Jadi sini saya tulis min 3. Nah, kalau NaH jangan H-nya yang positif. Ingat kan ini lo itu logam. Logam itu selalu positif. Jadi nggak mungkin Na itu min 1. Jadi nanti yang min 1-nya hidrogen, ya. Jadi di sini saya tulis plus 1 min 1 0. Lalu ini O-nya O2. Kamu kan F dulu, F akan min 1. Berarti F juga ada yang positif. Ini F-nya min 1, min 2 mau 0, plus 2. Nah, kamu ada yang jawabannya selesai di situ. Padahal plus 2 itu buat 2 oksigen. Berarti di sini harusnya plus 1. Paham, guys? Oke. Lalu Fe2O3. Iya pakai oksigennya. Oksigennya kan min 2. Ini O-nya ada 3. Berarti saya tulis min 6. Kalau mau 0 plus 6. Nah, ada yang selesai di sini. Pada plus 6 itu buat 2 Fe. Berarti 1 Fe-nya plus 3. Ya, setuju ya? Oke, lanjut. Kalau ini sudah ada pangkat 2 minnya. Berarti harusnya min 8 sama dengan min 2, S-nya plus 6. Berarti S plus 6, O-nya min 2. Lalu Cr2O7, 2 min. Berarti min 14, min 2. Maka Cr-nya plus 12. 12 dan Cr2. Berarti kalau Cr aja plus 6. Paham ya? Oke. Ini antara K, M, N, dan O. K dulu, baru O, baru pengen 0. Berarti plus 7, simpan di situ plus 7. Ya. Nah, kalau ini, nah pada kesulitan di sini kan dipecah NH4 itu pangkat 4 plus HPO4 itu pangkatnya 2 minus. Dapat gak N? Jadi bukan min 8 ya, tapi ini plus 4 plus 1 berarti N-nya min 4. Ditulis min 4 kan untuk satu atom. Setuju ya? Nah, lanjut HPO4 H-nya plus 1, O-nya min 8 harus min 2. Berarti P-nya berapa? Plus 5 ya. Jadi saya simpan di sini plus 5. Nah, HNO3 plus 1 min 6 mau 0. Plus 5 O-nya plus 5. Nah, ini AL itu plus berapa? Dipecah dulu, AL-nya 3 plus, SO4-nya kan 2 min. Ya, berarti S-nya plus 6. Karena ini min 8, min 2, plus 5. Lalu Na2S2O3. Kan O-nya ada 3. Jadi kita tulis begini. Nah, bentar ya, saya turunkan dulu ke sini. M-nya Na2S2O3. Berarti O-nya itu min 6, harus 0, Na-nya plus 2, maka S-nya plus 4 itu S2. Berarti S doang itu plus 2. Paham guys? Silahkan, ada pertanyaan dulu sampai sini? Gak ada? Aman semua? Oke, kalau aman semua, Ibu foto ini.
Oke. Sudah ya? Siap bentar. Oke, sudah saya kirim. Saya hapus dulu semuanya. Nah, kalau sudah saya anggap bisa mencari bilogs, gitu ya. Nah, tugas kamu sekarang adalah mencari mana yang disebut dengan reduktor dan mana yang disebut dengan oksidator, supaya kamu bisa membedakan mana yang disebut dengan reaksi redoks dan bukan, gitu. Jadi anak-anak ingat, reaksi itu ada 4 jenis, ya, kalau berdasarkan jenisnya. Di sini jenis reaksi itu yang pertama ada yang disebutnya dia redoks. Reaksinya kita sebut redoks. Kenapa dia reaksinya redoks? Nah, dia punya 2 ciri. Di sini dia ada memiliki unsur bebas. Jadi di soalnya itu kalau ada unsur bebas, sudah pasti reaksinya redoks. Tapi kalau semuanya senyawa gitu ya, nah berarti harus ada perubahan bilogs. Kalau nanti bilogsnya tetap semua tidak berubah, berarti dia bukan redoks. Nah, lalu yang kedua, reaksi bukan redoks. Nah, kenapa dia bukan redoks? Ya berarti kebalikan syarat yang pertama. Artinya tidak ada unsur bebas, gitu ya. Terus dia bilogs tidak berubah. Nah, kalau bilogs tidak berubah, berarti itu reaksinya redoks biasa. Lalu yang ketiga ada yang namanya reaksi auto-redoks atau nama lainnya itu disproporsionasi. Nah, syarat dari reaksi auto-redoks itu jika si reduktornya itu sama dengan oksidatornya. Kalau sama, auto-redoks. Nah, lawan dari auto itu anti. Anti-auto-redoks atau yang kalian sebut namanya kontroversionasi. Nah, apa cirinya? Kalau ini mah reduktornya yang sama, ini mah hasilnya. Hasil oksidasi itu sama dengan hasil reduksi, maka itu akan disebut sebagai anti auto redoks. Ya, contoh, Ibu kasih contoh dulu. Kalau saya di soalnya ada Zn ditambah FeCl2 menjadi Fe ditambah ZnCl2. Nah, kira-kira ada unsur bebas nggak di soal ini? Siapa yang unsur bebas? Fe dan Zn kan? Ya, nah bilogsnya yang unsur bebas itu tadi disebut apa? Tara, bilogsnya berapa nilainya kalau unsur bebas, Ra? Apa unsur bebasnya bilogsnya berapa, Rara? Ibu, iya Bu, pek. Bilogsnya berapa, Ra? Unsur bebas? Atau saya nanya ke Ale, berapa bilogsnya unsur bebas, Ale? Hah? Unsur. Dol. Berapa, Ale? Kelihatan. Si Zn berapa bilogsnya?
Helen? Unsur bebas berapa biloxnya Helen? 0, Bu. Ah, 0. 0. Kalau FeCl2 jangan disebut 0. 0 itu jumlahnya. Ya. Nah, kamu kalau nggak bisa Fe berapa, Cl berapa, barter aja ionnya. Kamu barter di sini nih. Berarti si Fe-nya itu kan pangkat 12. Si Cl-nya itu pasti berpangkat minus gitu kan. Nanti biloxnya sesuai pangkat. Nah, kalau susah itu kayak gitu. Berarti ini plus 2, ini min 1. Nah, sama ini juga. Berarti Zm-nya 2 plus, Cl-nya min. Berarti plus 2, min 1. Maka si Cl berubah enggak? Min 1 ke min 1? Enggak. Yang berubah itu si Zm dari 0 ke plus 2. Terus si Fe berubah dari plus 2 ke 0. Paham guys? Ya. Nah, ini yang disebut redox karena berubah. Ada perubahan. Nah, dari 0 ke plus 2 naik turun. Dari 0 ke plus 2. Dari 0 ke plus 2. Turun. Dari 0 ke plus 2. Naik. Nah, ini ya. Maka naik kita sebut oksidasi. Oksidasi itu tadi kan nama lainnya reduktor. Ya, geng ya. Nah, plus 2 ke 0 dia turun. Turun itu namanya reduksi atau disebut oksidator. Nah, anak-anak, kalau disebut oksidator berarti zat yang ada di reaktan. Oksidatornya itu FeCl2. Berarti reduktornya itu yang ada di reaktan juga. Berarti si Zn. Itu reduktornya. Nah, sementara hasil reduksi si Fe itu reduksi ke mana? FeCl2 ke Fe. Berarti Fe itu sebagai hasil dari reaksi reduksinya. Dan siapa hasil oksidasi? Si Zn berubahnya kemana? Ke ZnCl2. Nah, itu hasilnya. Nah, ini kan reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi. Semua zat yang berbeda kan? Ya, maka ini disebut sebagai redox reaksi. Ya, tapi kalau ibu punya contoh, misalnya di sini ada HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Ini udah langsung saya jawab bukan redox. Kenapa, Bu? Karena NH di sini plus 1, Cl minus 1. Na-nya di sini plus 1, H-nya plus 1, O-nya min 2. Na-nya plus 1, min 1. H-nya plus 1, min 2. Ini kan plus 2, min 2, 0. Gitu kan? Berubah nggak biloxnya? Nggak ada. Ini H tetap semua plus 1. Na-nya apa? Cl-nya min 1 tetap. Na-nya plus 1 tetap. Hidrogennya tetap. Oksigennya tetap. Tidak ada yang berubah. Maka ini saya sebut bukan redox. So, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke. Satu soal sebelum saya akhiri ya. Silahkan dilihat soalnya mana. Mana Bu? Jol si Ibu teh bilang satu soal berjen tidak muncul soalnya teh. Bentar. Nah, share screen. Oke, set. Nah, kelihatan ya soalnya. Oke. Untuk nomor 3A, kira-kira ini redox atau bukan? Nomor 3A. Silahkan dilihat nomor 3A, kira-kira dia redox atau bukan? Gimana, gengs? Ada unsur bebasnya enggak, guys? Halo?
Guys, Ada, Bu. ada siapa? Bentar. Ibu cancel dulu. Ada unsur bebasnya siapa di sini? ZN, Bu. Pintar. Berarti bilox ZN berapa, Say? 0. Pintar. Terus si hidrogennya berapa biloxnya? Bu. Hah? 1. 1 apa 0? IH2. 0. Unsur bebas juga kan? Ya, ya. Berarti yang berubah H nih. H di HCl biloxnya berapa? H di HCl. 1 kan. 1. Oke, plus 1. Terus si ZN di dalam ZnCl berapa biloxnya? 1, Bu. Plus 1. ZN plus 1 apa plus 2? Plus 2 ya, Say. Kenapa? Ingat kalau dipecah. ZN-nya 2 plus, CL-nya min. Awas, jangan lupa. Kan itu ZnCl2. Ya, berarti plus 2. Dari 0 ke plus 2 berubah tidak? Iya. Iya. Dari plus 1 ke 0 juga berubah. Berarti dia redox gitu, guys. Caranya. Kalau menentukan dia redox atau bukan. Bisa dipahami sampai sini? Silakan, ada yang ditanyakan dulu barangkali. Mangga. Jadi kamu nanti di sesi diskusi ya, kalau minggu ini ada diskusi, kita mantepin dulu untuk menghitung bilox. Ya, nanti di kelas baru kita mantepin lagi untuk menentukan mana yang redox, mana yang bukan. Ya, oke. Nah, kalian cukup berjalan sangat lambat. Ini materi di sekolahnya tumben. Biasanya semuanya itu berjalan cepat. Tumben semester ini kalian berjalan lambat. Target masih elektrolit, masih baru ulangan ya di minggu ini ya. Nah, jadi belum benar-benar masuk. Terus apa? Ini, Bu. Ya, Jaki gimana? Di sekolah aku udah apa? Yang dasar, hukum dasar. Hukum dasar? Ya, Bu. Nah, berarti sudah lebih cepat ya. Makanya harusnya memang di minggu ini tuh si redox ini selesai. Jadi minggu depan kalian harusnya ke situ, sudah ke situ. Kenapa? Karena memang intinya tuh bukan ini. Ngerti nggak? Inti materi semester 2 itu adalah hukum dasar dan konsep mol. Itu yang paling penting. Karena itu sudah berbicara rumus. Ngitung-ngitung rumus, ngapal-ngapalin rumus gitu. Nah, ya. Jadi kalau redox itu sebenarnya asal flow-nya kepegang aja. Beres. Ya, asal paham bagaimana tools-nya itu adalah F logam hidrogen oksigen. Kata kuncinya di situ. Ya. Jadi tolong bagi kalian semua yang misalnya Fabian agak-agak bingung gitu ya, misalnya, atau Tata masih bingung, Ilham masih bingung, Rara masih bingung, hadirlah anakku saat mandiri, nanti kita breakout room-nya diskusi bisa sendiri-sendiri. Selama mandiri itu, kenapa? Kan masing-masing punya permasalahan kalau lagi tambahan. Ya, oke? Bisa dipahami semuanya? Jadi jangan malu-malu, kalian harus punya beda antara yang les dengan yang nggak les itu kan harus kelihatan bedanya. Ya, thank you ya guys. Ibu tutup pertemuan kita hari ini sampai sini.